Halo, selamat datang kembali di channel United Identity, channelnya fans Manchester United yang selalu berpikir logis dan sistematis. Mungkin agak serius nih pembicaraannya, karena gue melihat dari kolom komen dan banyak fanbase sudah banyak yang mulai frustasi gitu ya. Ya gue bisa memaklumin gitu. Semua informasi menjadi simpang siur. Episode sebelumnya gue bilang bahwa dari berbagai sumber telah terjadi kesepakatan, ya, reach agreement, kesepakatan bersama antara Brentford dan Manchester United perihal transfer Bryan Mbeumo. Ya kalau bicara kesepakatan bersama berarti kan maksudnya adalah kesepakatan terhadap fee atau biaya transfer yang akan dikeluarkan. Tapi itu 24 jam yang lalu ya beritanya. Tapi beberapa jam kemudian ada podcast yang namanya podcastnya Talks the Devil ya. Jadi ada Andy Mitten, ada Laurie Whitwell di situ. Laurie Whitwell justru berkata bahwa saat ini masing-masing pihak baik Brentford maupun Manchester United masih hold position. Ya, jadi kalau bahasanya hold position ya berarti masih berpegang teguh nih, masih tetap pendiriannya pada harga masing-masing walaupun pembicaraan terus berlanjut. Ini kan membuat gue rasa nggak hanya fanbase gitu ya, mungkin fans yang betulan pun juga udah mulai rasa frustasi gitu. Ya beberapa akun-akun yang masih positif sih bilang sabar aja. Tapi kan pertanyaan jadi muncul di setiap benak para fans Manchester United. Memang tim negosiasi ada berapa banyak sih? Apakah memang harus menyelesaikan Bryan Mbeumo dulu, nggak bisa ke yang lain gitu? Jawaban itu kan harusnya udah pernah juga gue bahas, bahwa dari sisa dana yang ada kita bisa beli Cunha dan Bryan Mbeumo. Mungkin Manchester United maksudnya mau menekan harga lebih kecil ya, supaya masih ada sisa duit kas tahun lalu nih yang bisa kita pakai. Nah, bahasa sederhana, bahasa dagang sederhananya mungkin begitu. Tapi kan di satu sisi fans nggak peduli itu. Apakah Manchester United saat ini klub yang nggak ada duit kas? Bisa jadi. Karena pernah gue bahas juga, sisa uang kita di kas itu cuma ada sekitar 100 juta pon. Itu buat biaya makan sehari-hari lah istilahnya, bayar gaji pegawai, bayar listrik gitu kan. Tapi apakah Manchester United kurang pendapatan? Kalau dari hadiah kompetisi mungkin iya ya. Kayak Chelsea aja menang klub World Cup aja dia udah dapat 120 juta pon kalau nggak salah. Tapi ini nilai komersialnya kan Manchester United tinggi. Ya kalau Louis van Gaal bilang Manchester United klub komersial, ya udah. Tapi kita bisa dapat duit dari situ gitu. Dan gue yakin itu nggak berkurang. Lah musim lalu kita peringkat 15 aja, tapi kita adalah klub yang paling banyak ditonton. Ya, dengan penampilan yang sehancur itu tuh, kita klub yang paling banyak ditonton di Premier League musim lalu. Belum mulai kompetisi preseason aja, latihan preseasonnya udah jadi trending di mana-mana, ditonton. Mau yang di platform media TikTok kayak platform media Instagram, Facebook, YouTube segala macam itu ditonton, banyak yang nonton. Berarti kan secara klub ini nggak kurang pendapatan. Yes, berkurang pendapatannya. Kenapa? Karena kita harus bayarin utangnya Glazer.
Itulah yang tiap tahun selama bertahun-tahun keuntungan itu yang udah hampir, mungkin Glazer itu udah ngambil hampir 500 juta ya, yang seharusnya bisa bikin stadion baru, ya itu terus tuh diambil terus tuh buat bayar utang. Jadinya rasa frustasi fans ini, atau kekhawatiran ya, worrying gitu, worrying bahasa Inggrisnya, mengkhawatirkan. Rasa kekhawatiran ini membuat setiap berita transfer yang ada saat ini ya cuman kita anggap, kita hanya bisa narik napas saja. Udah selesain Buemo dulu aja deh, baru lo bisa buktiin. Padahal ada berita dari jurnalis Argentina yang namanya si Gaston Edul ya namanya. Jadi Gaston Edul namanya. Jadi si Gaston Edul ini jurnalis Argentina, dia itu yang wawancara Messi waktu habis Piala Dunia. Dia juga yang kemarin kasih kabar mengenai Frank Mastuantono itu ke Madrid, terus dulu dia Enzo Fernandez ke Chelsea, itu dia juga yang ngomong. Nah, dia mengatakan bahwa Manchester United sudah melakukan negosiasi tahap pertama dengan Emiliano Dibu Martinez, kiper Aston Villa, yang pernah gue bahas, dia pengen pindah. Harga mungkin sekitar 30 juta pon. Dia juga nih ngasih tahu mengenai Thiago Almada pindah ke Atletico Madrid. Ya. Jadi ya kalau dari negaranya nih orang sumbernya oke lah. Tapi kita jadi pesimis gitu loh. Lo Bryan Buemo aja nggak beres gitu. Yang katanya harusnya sih kita ambil ini dulu gitu, karena berkaitan dengan penyerangan kan pertahanan kita sebenarnya nggak masalah. Kita tuh musim lalu kebobolan 54 gol, Aston Villa itu kebobolan 51 gol, si Newcastle yang lolos ke Champions League itu kebobolan sekitar 49 gol. Nggak beda jauh, tapi kan penyerangan kita. Makanya lucu banget kalau di pre-season, kita ke pre-season nggak ada perubahan sama sekali. Apa fungsinya pre-season ya? Pre-season tour ke Amerika gitu. Kita cuman ada bawa Matheus Cunha. Targetnya kan harusnya Buemo nih juga dibawa nih. Jadi minimal 2 plus dengan Diego Leon. Oke lah ya, plus dengan pemain-pemain yang balik dari pinjaman, pemain akademi, masih oke lah berjalan. Sama dengan juga berita mengenai Manchester United mengincar Pervis Estupinan, bek kiri Brighton ya. Usia 27 tahun, posisi bek kiri dari Brighton, dan kabarnya Manchester United bersaing dengan AC Milan. Nah, itu udah mulai agak-agak ngaco kalau udah bersaing dengan Liga Italia. Tapi kalau dengan harga pemain segini sih gue yakin sih mungkin bisa aja ya. Tapi AC Milan di posisi sekarang sih kayaknya nggak mungkin ngeluarin banyak biaya. Jual pemain kayak Theo Hernandez ke Arab Saudi gitu mungkin. Yang sekarang dia ambil ya gratisan, Luka Modric gitu. 30 juta euro di harga Transfermarkt atau sekitar 25 juta pon. Umur 27 ya, pemain kelahiran Ekuador. Terakhir pemain Ekuador itu yang join di Manchester United itu si Anthony Valencia, itu pun masih umur 24-25. Jadi kalau ada Manchester United incer pemain umur 27 tahun dengan harga segini, doesn't make sense gitu. Ya, menurut gua sih nggak masuk akal. Ya. Plus untuk apa lo beli Diego Leon? Untuk apa lo ada Patrick Dorgu, Luke Shaw? Ya. Yang notabene itu adalah posisinya dia, dan pemain lo kan nggak banyak. Jumlah gamesnya kan Manchester United nggak banyak di musim ini. Ya. Apalagi musim kemarin episode kemarin gue bilang
Untuk level, untuk di posisi defender sih nggak ada kebutuhan yang urgent. Penyerangan itu udah pasti, striker juga khususnya, pemain tengah midfielder satu ya, dan ini dengan kebutuhan urgency karena Onana cedera ya, harusnya sih kita cari kiper baru. Jadi kekhawatiran dan kegundahan itu sih bisa gue maklumin. Ya, gue sendiri pun juga udah mulai ngelihat apakah kita jadi flashback nih dengan kejadian yang dulu. Kalau ingat ketika kita dulu, wah digembar-gemborin, kayak dari zaman Ole sih sebenarnya, bukan dari zaman Ole deh, dari zaman sebelum-sebelumnya deh. Gembar-gemborin Alvaro Morata, katanya datang Lukaku. Gembar-gemborin Koulibaly, katanya datang Maguire. Digembar-gemborin zaman Ten Hag tuh ya, Frenkie de Jong sampai berbulan-bulan. Akhirnya panik buying yang datang Casemiro. Digede-gedein berita akan mendatangkan Harry Kane. Ujung-ujungnya dapatnya Rasmus Højlund. Ya, jadi kekhawatiran ini bisa dan sangat-sangat gue pahamin gitu dari para fans ya, karena mungkin traumatisnya kita ini terhadap berita-berita transfer yang udah kita kejar, ujung-ujungnya nggak jadi. Ya whatever alasan itu, menurut gue itu fail, gagal dari manajemen. Kalau mau dibilang, wah pemainnya ternyata nggak mau personal term, ya kenapa lo nggak approaching secara personal kayak zaman Sir Alex Ferguson? Wah harganya nggak ketemu, lo berarti tim negosiasi lo dong. Ada yang bilang, wah Brentford nih tim negosiasinya nggak bagus. Lu yakin tim negosiasinya Brentford yang bagus? Jangan-jangan tim negosiasinya Manchester United yang nggak bagus. Nah, kita baru akan main nanti lawan Leeds United ya. Yang pasti ini adalah saga transfer musim panas yang kita nggak tahu ujungnya. Kalaupun jadi, mungkin kita udah jadi nggak kaget, udah mewajarkan ya lah, harus jadilah, udah 1,5 bulan. Kalaupun nggak jadi transfer Mbeumo ini, pasti lo semua juga akan udah hanya ngelus dada tuh kan, nggak jadi. Ya emang ternyata emang benar memperlihatkan manajemennya nggak bisa bernegosiasi. Emang ini klub dari organisasi manajemennya udah hancur, berantakan. Jadi transfer Mbeumo pun udah jadi apa ya, mungkin bahasanya tuh apatis gitu ya, kita udah apatis ya. Ya udahlah, jadi syukur, nggak jadi ya buktiin aja deh. Oke, itu aja dulu bahasan kali ini. Sampai ketemu lagi di bahasan berikutnya di channel United Identity, channelnya fans Manchester United yang selalu berpikir logis dan sistematis. Terima kasih.